Selamat datang kembali di Novel Suara. Novel yang bakal Mimin bahas adalah novel Dokter Abadi Luar Biasa Perkotaan. Di video kali ini, Mimin akan membahas bab 201 sampai bab ke-210. Sebelum melanjutkan ke isi novel, mari kita dengarkan ringkasan video kali ini. Bab ke-201. Bab ini diawali dengan cerita di pesta tersebut. Lu Jianfeng dari keluarga Lu hadir dan berbincang hangat dengan Fang Bai serta Qin Yaorao. Terungkap pula bahwa Qin Yaorao ternyata berasal dari keluarga terhormat Qin di Jinling. Percakapan berlanjut santai saat Lu Jianfeng mengurungkan niat mendekati Su Linglong setelah mengetahui kedekatannya dengan Fang Bai. Suasana penuh canda ini kemudian disambut oleh kedatangan para tokoh utama keluarga Dongfang. Bab ke-202. Lin Ruosue dan Dong Fang Rushi hadir menyapa para tamu pesta. Membuat Lu Jianfeng terpesona dan berambisi mendekati wanita tercantik Yanjing tersebut. Sementara itu, Fang Bai dengan tegas mengusir Shen Huanian yang mengganggu Tang Wenru. Sebelum akhirnya disapa penuh hormat oleh Wei. Bab ke-203. Cerita berlanjut dengan suasana perjamuan keluarga Dong Fang yang memanas saat ketegangan internal terungkap dan Dong Fang Xing menghasut Wang Dong untuk menyerang Fang Bai. Wang Dong yang arogan mencoba mempermalukan Fang Bai di depan umum dengan cengkeraman fisiknya, memicu perhatian seluruh aula. Bab ke-204. Lin Ruosue mengagumi kemampuan medis ajaib Fang Bai dan berniat membawanya ke sekte pavilion dokter. Namun, suasana pesta terganggu saat Wang Dong mencoba menyerang Fang Bai. Hanya dengan satu sentuhan jari, Fang Bai membuat Wang Dong meliuk kesakitan akibat aliran energi meridian. Atas permintaan Lin Ruosue, Fang Bai akhirnya melepaskannya. Bab ke-205. Ketegangan antara Wang Dong dan Fang Bai berhasil diredakan oleh Lin Ruosue sebelum pesta ulang tahun. Dong Fang Ruhua resmi dimulai. Fang Bai bahkan mendapat kehormatan duduk di meja utama bersama klan terkemuka. Acara berlanjut hangat saat Dong Fang Liming mendampingi Ruhua ke panggung. Wang Dong yang ingin memperbaiki citranya menjadi orang pertama yang maju menyerahkan hadiah ulang. Tahun mewah berupa gelang giok. Bab ke-206. Cerita masih berkisar di pesta ulang tahun Dong Fang Ruhua yang berlangsung meriah ketika Wang Dong dan tamu lainnya menyerahkan berbagai hadiah mewah bernilai tinggi. Namun, Ruhua yang merasa jenuh justru lebih tertarik pada hadiah unik berupa rumput bunga beku pemberian Su Linglong. Tanaman arbel langka ciptaan Fang Bai tersebut ternyata memiliki khasiat ajaib untuk mempercantik kulit, yang langsung memikat perhatian sang tuan rumah serta memicu rasa penasaran seluruh tamu. Bab 207 sampai bab ke-210. Disebabkan waktu tidak mencukupi, maka Mimin tidak sediakan ringkasan pada bab ini. Langsung saja dengarkan cerita penuh dari bab 201 sampai bab ke-210. Selamat mendengarkan. Bab 201, siapa yang ingin Anda kejar? Fang Bai tak kuasa menahan tawa kecut. Guru Qin, terima kasih atas kebaikan Anda. Seperti yang sudah saya katakan, saya hanya menjadi pengawal sementara. Setelah jamuan makan ini selesai, maka semuanya akan berakhir. Itu bagus. Qin Yaorao menghela napas lega, senyum muncul di wajah cantiknya saat dia berkata, kamu melanjutkan magangmu di rumah sakit Yanjing. Setelah selesai dan Anda mendapatkan ijazah dari Sekolah Tinggi Kedokteran Zhongzhou, Anda dapat mengikuti ujian lisensi medis. Bekerja di rumah sakit atau bahkan membuka klinik sendiri akan lebih baik daripada menjadi pengawal. Dr. Fang, Qin Yaorao, aku sangat senang bertemu kalian berdua. Apakah kalian berdua saling kenal? Saat Fang Bai dan Qin Yaorao sedang berbicara, sebuah suara riang tiba-tiba terdengar. Seorang pria muda berusia awal 20-an muncul di samping mereka. Pemuda itu mengenakan pakaian hitam, bertubuh tinggi dan tegap, memiliki alis seperti pedang dan mata yang cerah. Dia cukup tampan, dan wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang tak terkendali. Lu Jianfeng, bisakah kau sedikit memperkecil suaramu? Qin Yaorao tampak sangat akrab dengan pemuda itu, ia memutar matanya sambil berkata dengan agak kesal, kau mengejutkanku dengan ledakan emosimu yang tiba-tiba. Pemuda itu berkata sambil tersenyum lebar, melihat kalian berdua membuatku sangat bahagia sampai-sampai aku sedikit terbawa suasana. Pemuda itu tak lain adalah Lu Jianfeng dari keluarga Lu di Yanjing. Fang Bai telah menyelamatkan nyawa Lu Jianfeng setelah kecelakaan mobil atas permintaan Tang Wenru, dan dengan demikian menjalin hubungan baik dengan keluarga Lu. Fang Bai sangat mengagumi sifat Lu Jianfeng yang terus terang dan tanpa ragu-ragu, dan Lu Jianfeng sangat menghargai Fang Bai karena kemampuan medisnya yang luar biasa dan kekuatan yang dahsyat. Mereka sepanjang sebentar, dan Qin Yaorao mengetahui bahwa Fang Bai telah menyelamatkan nyawa Lu Jianfeng dan itulah bagaimana mereka saling mengenal.
Saat itulah Fang Bai mengetahui, yang secara mengejutkan, gurunya berasal dari keluarga terhormat, yaitu keluarga Qin dari Jinling, Jiangnan. Keluarga Jinling Qin adalah keluarga terpelajar yang terkenal di Huaxia, dengan banyak anggotanya yang merupakan tokoh terkemuka di sektor pendidikan. Mereka memiliki murid di seluruh negeri, dan banyak tokoh berpengaruh di Huaxia pernah menjadi murid mereka. Keluarga Yan Jinglu dan keluarga Jinling Qin memiliki hubungan yang sudah berlangsung lama. Para tetua dan anggota muda dari kedua keluarga sering mengadakan pertemuan, itulah sebabnya Qin Yao Rao dan Lu Jianfeng sangat akrab satu sama lain. Para tetua keluarga kami pernah bermaksud menjodohkan kami, tetapi sayangnya, tidak ada percikan asmara di antara kami, dan kami berdua berpikir persahabatan adalah yang terbaik. Lu Jianfeng berkata sambil tertawa, hehe. Qin Yao Rao, melihat Lu Jianfeng membocorkan masalah pribadi seperti itu di depan Fang Bai, tak kuasa menahan rasa malu dan mencibir. Lu Jianfeng, tidak bisakah kau membahas masalah pribadi di depan umum? Aku akan benar-benar marah jika kamu terus seperti ini. Lu Jianfeng menjawab sambil tersenyum, baiklah, kita tidak akan membicarakan ini. Dr. Fang, apa hubungan Anda dengan keluarga Oriental? Setahu saya, pesta ulang tahun Oriental Ruhua adalah acara di mana keluarga Oriental hanya mengundang teman dekat dan kerabat saja. Fang Bai menunjuk ke arah Su Linglong, yang sedang berbicara dengan sekelompok wanita muda di jarak jauh, dan berkata, keluarga Dongfang tidak mengundang saya dibawa ke sini oleh seorang teman sekelas dan kolega lama untuk bertindak sebagai pengawal sementara. Su Linglong, setelah melihat Su Linglong yang berpakaian awet muda dan berpose genit, Lu Jianfeng bertanya-tanya dan bertanya, kalian berdua, teman sekelas dan rekan kerja. Sama seperti Fang Bai, Su Linglong pernah menjadi muridku. Qin Yao Rao berkata sambil tersenyum, Su Linglong lah yang membantu Fang Bai mendapatkan kesempatan magang di rumah sakit Yanjing. Saat ini, mereka berdua sedang menjalani program magang di sana. Selain itu, Su Linglong sebelumnya menderita tumor otak, yang dibudidayakan oleh Fang Bai, sehingga menyelamatkan nyawanya. Mendengar ucapan Qin Yao Rao dan melihat ke arah Su Linglong di jarak jauh, Lu Jianfeng menghela napas agak kecewa dan berkata kepada Fang Bai, itu berarti kau dan Su Linglong cukup dekat, ya? Tidak buruk, Lu Jianfeng, kamu tidak mencoba mengejar Su Linglong, kan? Qin Yao Rao bertanya sambil tertawa. Lu Jianfeng menggaruk kepalanya dan berkata, sejujurnya, aku memang sudah tertidur. Qin Yao Rao terkikik dan berkata, setahu saya, Su Linglong menyukai Fang Bai saat dia masih kuliah di Sekolah Tinggi Kedokteran Zhongshu. Sekarang karena mereka berdua magang di rumah sakit yang sama, mereka bisa bertemu hampir setiap hari. Apakah catatanmu punya peluang? Fang Bai melihat Qin Yao Rao tertawa bahak hingga tubuhnya bergoyang-goyang seperti daun, dan merasa sulit untuk menyelaraskan hal itu dengan citranya yang tegas dan serius saat mengajar di Fakultas Kedokteran. Dia cukup terkejut. Saat masih di Fakultas Kedokteran, Guru Qin selalu memiliki sikap yang sangat pendiam dan serius, mungkin untuk menjaga wibawa seorang guru. Mungkin sifat aslinya memang selalu ceria dan banyak bicara. Itulah yang dipikirkan Fang Bai dalam hati. Lu Jianfeng tersenyum getir dan berkata, jika sainganku orang lain, mungkin aku akan melawan, tetapi bersaing dengan Dr. Fang untuk mendapatkan seorang wanita. Aku benar-benar tidak percaya diri. Lupakan saja, aku akan mengincar orang lain. Siapa yang kamu pikirkan sekarang? Menatap Qin Yao Rao menyapu cepat ratusan tamu di aula pesan, sambil tertawa dia berkata, bukan Tang Wenru, kan? Lu Jianfeng menjawab dengan sungguh-sungguh, Tang Wenru adalah wanita yang baik, tetapi orang yang disukainya adalah saudara laki-laki saya. Selain saudara laki-lakiku, sepertinya dia tidak punya tempat untuk pria lain di hatinya. Setidaknya untuk saat ini, Qin Yao Rao berkata, tapi saudaramu sudah tidak bersama kita lagi. Sebenarnya, menurutku kalian berdua cukup cocok. Itu tidak benar, tidak benar. Lu Jianfeng menghibur seperti boneka goyang sambil berkata dengan suara rendah, simpan saja pikiran seperti itu di antara kita. Tolong jangan pernah menyebutkannya di depan Tang Wenru, atau dia mungkin akan marah. Itu juga akan membuatku merasa canggung. Ngomong-ngomong, Lu Jianfeng, apakah kamu menyadari bahwa Fang Bai sangat mirip dengan kakakmu? Saat pertama kali saya melihatnya di kelas, saya kira itu kakakmu yang datang untuk belajar di Fakultas Kedokteran kami. Qin Yao Rao mengarahkan kembali percakapan ke Fang Bai. Lu Jianfeng tertawa dan berkata, bukan hanya kamu, semua orang di keluarga Lu mengira Dr. Fang mirip dengan kakakku saat mereka bertemu dengannya. Qin Yao Rao berkata, kalau begitu, sebaiknya kau menganggap Fang Bai sebagai saudaramu. Lu Jianfeng memutar matanya dan berkata, seharusnya aku yang menjadi kakak laki-laki, aku beberapa bulan lebih tua dari Dr. Fang. Baik, Dr. Fang. Fang Bai mengangguk sambil tersenyum. Tapi sepertinya tidak ada harapan bagi aku dan Dr. Fang untuk menjadi saudara. Saat Lu Jianfeng mengatakan ini, ekspresi menunjukkan senyum pasrah. Dia melanjutkan, terakhir kali Dr. Fang mengunjungi keluarga Lu kami, saya mendapat kesan bahwa dia benar-benar akrab dengan kakek saya. Keduanya tampak seperti teman lama saat tajam, meskipun ada perbedaan usia. Jika aku menjadi saudara dengan Dr. Fang, lalu bagaimana nasib kakekku? Baik Fang Bai maupun Qin Yao Rao tak kuasa menahan tawa mendengar kata-katanya. Tepat pada saat itu, Dongfang Rusi, mengenakan pakaian serba hitam,
dengan rambut ditata rapi di bagian belakang kepala, dan ibunya, Lin Ruoxue, muncul bersama di ruang persahabatan. Meskipun sama-sama perempuan, ibu dan anak perempuan ini adalah tokoh-tokoh berbakat yang terkenal di komunitas bisnis Huaxia dan merupakan orang-orang paling berpengaruh di keluarga Dongfang, kedua setelah Dongfang Leiming. Bab 202, jika kau tidak minggir, aku akan memukulmu. Lin Ruoxue, didampingi putri sulungnya Oriental Rusi, tiba untuk mewakili Oriental Leiming dan keluarga Oriental, menyapa dan berbincang dengan berbagai tamu. Selain Dongfang Leiming, sang tuan rumah, dan Dongfang Ruhua, pusat perhatian perayaan ulang tahun ini, mereka akan muncul di panggung utama di sisi utara aula besar ketika pesta ulang tahun resmi dimulai. Pasangan ibu dan anak itu berjalan di antara ratusan tamu, dengan Dongfang Rusi selalu menjaga sikap tenang. Dengan siapapun dia berbicara, katanya selalu ringkas dan berharga, memperlakukan setiap kata seperti emas. Di sisi lain, Lin Ruoxue berseri-seri sambil tersenyum, memancarkan pesona dari setiap sudut, dan berhasil menyelesaikan beberapa kata menyenangkan dengan setiap tamu. Setelah setahun tidak bertemu Dongfang Rusi, dia semakin cantik dan memiliki aura yang lebih besar. Sang kecantikan pertama Yanjing benar-benar sesuai dengan namanya. Saat melihat Dongfang Rusi, muncullah Qin Yao Rao di tempatnya untuk waktu yang lama. Diam-diam dia membandingkan dirinya dengan Rusi dan merasa dirinya kurang dalam hal karisma. Fang Bai juga memperhatikan Dongfang Rusi, matanya dipenuhi kekaguman dan keheranan. Ia mendapati bahwa wanita ini, yang dikenal sebagai wanita tercantik pertama Yanjing, dan wanita jenius bisnis Huaxia, sangat mempesona dan menarik perhatian tanpa riasan apapun, dengan mudah memancarkan aura yang berwibawa hanya dengan berdiri di sana. Fang Bai bahkan tidak perlu membaca tulang untuk menegaskan bahwa Dongfang Rusi memiliki akar spiritual bawaan, bakat langka dalam akademisi. Lu Jianfeng, kamu tidak punya peluang melawan Su Linglong, dan kamu tidak berani mengejar Tang Wenru, jadi apakah Dongfang Rusi targetmu? Tanya Qin Yao Rao pelan, menyadari bahwa Lu Jianfeng tidak bisa mengalihkan pandangan dari Dongfang Rusi. Lu Jianfeng mengangguk, ya, bagaimana ekosistemnya? Qin Yao Rao menjawab, dari latar belakang keluarga, kau dan Dongfang Rusi sangat cocok, sangat serasi. Namun, bayangkan kamu mencerminkan kepribadiannya yang acuh tak acuh terhadap semua orang. Lu Jianfeng terkekeh, sikap dinginnya mungkin hanya pura-pura. Saya telah bertemu banyak wanita yang tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya penuh gairah di dalam. Pokoknya, target baruku adalah Dongfang Rusi. Qin Yao Rao memberi isyarat dengan mulutnya ke arah Dongfang Rusi dan berkata, untuk mengalahkan Dongfang Rusi, kau akan menghadapi banyak pesaing yang kuat. Ini tidak akan mudah. Pada saat itu, di sekitar Dongfang Rusi, lebih dari sekedar pemuda telah berkumpul. Mereka semua berasal dari klan terkemuka, masing-masing dengan penuh semangat berusaha memusatkan perhatiannya. Sambil mengamati para pelamar yang mengerumuni Dongfang Rusi, Lu Jianfeng dengan penuh semangat menyatakan, aku tidak peduli dengan para tuan muda manja itu. Lihat saja, tahun depan di waktu yang sama, Dongfang Rusi akan menjadi pacarku dan iparmu. Qin Yao Rao tertawa dan berkata, jangan terlalu cepat menyombongkan diri. Sejauh yang saya tahu, sejak upacara kedewasaan Dongfang Rusi 2 tahun lalu, banyak pria yang melancarkan upaya pendekatan romantis, tetapi tidak satu pun yang menarik perhatiannya. Apakah perjanjian kamu lebih baik daripada pengagumnya yang lain? Lu Jianfeng menamparkan dadanya dengan percaya diri, belum ada yang menarik perhatiannya karena dia belum bertemu orang yang tepat. Mungkin aku, Lu Jianfeng, adalah jodohnya. Qin Yao Rao menjawab, baiklah kalau begitu, wahai sang takdir, pergilah selamatkan putrimu. Lihatlah dia, dikelilingi oleh kerumunan pria, tak mampu melarikan diri. Kalian berdua teruslah bercak, aku akan pergi mencari cinta sejatiku. Mengatakan ini, Lu Jianfeng melangkah menuju Dongfang Rusi. Dongfang Rusi dikelilingi oleh sekelompok pemuda kaya, semuanya dengan penuh semangat mencoba memulai percakapan dengannya, dan Lu Jianfeng, yang tidak mampu menembus tembok manusia untuk mendekatinya, mulai mondar-mandir dengan frustrasi, menggaruk kepalanya dan berputar-putar tanpa arah. Melihat Lu Jianfeng dari kenyamanan, Qin Yao Rao dan Fang Bai tak kuasa menahan tawa. Tiba-tiba, dua tamu wanita mendekat dan memulai percakapan dengan Qin Yao Rao. Karena tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, Fang Bai hendak duduk di meja makan di aula ketika dia menyadari Tang Wenru sekali lagi diganggu oleh Shen Huanian dari jarak jauh. Tang Wenru sedang bercermin dengan seorang teman yang akrab dengannya ketika Shen Huanian dengan berani menyela percakapan mereka, dengan antusias memulai pembicaraan dengan Tang Wenru. Menyadari hal ini, teman Tang Wenru dengan bijaksana meminta izin untuk pergi. Tang Wenru mengerutkan kening erat-erat, dan rasa dingin menyebar di wajah cantiknya. Dia berdebat dengan Shen Huanian dengan suara berbisik selama beberapa kalimat, tampak marah sekaligus tak berdaya. Tak peduli waktu atau tempatnya, Tang Wenru selalu mengenakan seragam polisinya, yang kontras dengan suasana pesta ulang tahun dan membuatnya menonjol di tengah keramaian. Fang Bai mendekati keduanya, wajahnya tanpa ekspresi saat berbicara kepada Shen Huanian, Shen, kau mengganggu pacarku lagi. Aku beri kau waktu 3 detik untuk pergi, atau aku akan memukulmu. 1, 2, kamu. Shen Huanian tidak menyangka akan bertemu Fang Bai di tempat seperti itu, pupil matanya menyempit dan wajahnya sedikit pucat.
Dia tahu bahwa Fang Bai adalah seorang ahli bela diri yang menanamkan seni bela diri kuno dan bahwa kekuatan tempurnya sangat hebat. Meskipun para pengawal pribadinya juga berada di ruang komunitas, mereka bukanlah tandingan Fang Bai. Jika terjadi konflik, dialah yang pasti akan berakibat buruk. Jadi, ketika Fang Bai menghitung sampai 2, Shen Huanian mengawasi dengan kesal dan berbalik untuk pergi. Aku adalah orang yang berstatus dan berpendidikan, aku tidak akan berkeras untuk berdebat dengan seorang pejuang yang gegabah. Inilah cara Shen Huanian menghibur dirinya sendiri saat pergi. Sekarang sudah tenang. Melihat Shen Huanian berjalan pergi, Fang Bai menoleh ke arah Tang Wenru, tersenyum sambil berkata, "Petugas Tang, saya telah mengusir lalat yang mengganggu Anda. Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Bagaimana Anda ingin saya berterima kasih kepada Anda?" Tang Wenru, dengan nada tajam, balik bertanya kepada Fang Bai. Fang Bai berkata, "Mari bersulang untukku dengan beberapa minuman saat jamuan makan dimulai." "Bagus." Tang Wenru mengangguk, melirik ke arah Su Linglong, dan bertanya dengan santai, "Apakah kau dan Su Linglong datang bersama?" Fang Bai menjawab, "Dia memintaku untuk ikut dengannya, jadi jika aku bersedia, bertindak sebagai pengawal pribadinya dalam perjalanan." Tang Wenru mengucapkan, "Oh," dan entah kenapa, tiba-tiba merasa suasana hatinya berubah buruk. Dia berhenti berbicara dan menatap kosong ke panggung di depannya, tenggelam dalam pikirannya. Beberapa saat kemudian, Huai dari keluarga Hua di Zhongzhou menghampiri Fang Bai untuk berbincang-bincang. Huai dan Fang Bai pernah berselisih sebelumnya, yang berakhir pada hukuman dari para tetua klan. Kemudian, patriark keluarga Hua, Hua Chun, secara proaktif berusaha untuk berdamai dengan Fang Bai, menyelesaikan konflik di antara mereka. Hal ini mengajarkan Huai bahwa Fang Bai bukanlah orang yang bisa diprovokasi. Fang Bai tidak hanya memiliki kekuatan luar biasa, tetapi ia juga memiliki keterampilan medis yang ajaib, yang bahkan sangat dikagumi oleh Hua Chun. Huai tahu bahwa dirinya jauh lebih rendah dari Fang Bai dalam hal seni bela diri maupun kemampuan medis, jadi dia tidak berani membayangkan angkuh atau sombong di hadapan Fang Bai, melainkan memasang ekspresi rendah hati. Hua Chun secara khusus bibit generasi muda keluarga Hua, termasuk Huai, untuk selalu memperlakukan Fang Bai dengan penuh hormat setiap kali mereka bertemu dengannya, dan menghindari perasaannya dengan cara apapun. Menurut Hua Chun, masa depan Fang Bai sebagai praktisi medis bahkan mungkin melampaui 4 dokter nasional terkemuka. Menjalin persahabatan dengannya hanya akan menguntungkan masa depan keluarga Hua. Bab 203, Provokasi Wang Dong. Fang Bai, meskipun dia kurang menyukai keturunan yang dimanjakan seperti Huai, menganut pepatah bahwa seseorang tidak boleh bertepuk tangan dalam persahabatan. Ketika Huai berinisiatif memulai percakapan, Fang Bai tidak bersedia menanggapi dengan dingin, sehingga ia tersenyum dan berpura-pura tertarik, memberikan beberapa jawaban sopan. Sekitar pukul 19.30, semua tamu telah tiba, dan beberapa tetua dari keluarga Dongfang juga muncul di aula besar. Di antara mereka adalah saudara Oriental Lei Ming, Oriental Lei Zhen, saudara laki-laki Oriental Lei Yu, saudara perempuan Oriental Mei, dan saudara perempuan Oriental Li. Orang-orang ini termasuk generasi tertua dalam keluarga Oriental. Meskipun mereka tidak memiliki wewenang dalam mengambil keputusan dalam urusan keluarga besar, dan kata-kata mereka kurang berpengaruh dibandingkan dengan Dongfang Rusi Junior atau bahkan Lin Ruoxue yang dianggap sebagai orang luar, tidak ada seorang pun di keluarga yang berani mengabaikan kehadiran mereka. Selain itu, putra ketiga Oriental Lei Ming, Oriental San, Oriental Dian, Oriental Yun, dan putri Oriental King, juga memasuki auditorium, didampingi oleh istri atau suami mereka. Dongfang Lei Ming adalah seorang pahlawan di zamannya, tetapi putra dan putrinya yang ketiga agak biasa-biasa saja, dan tak satu pun dari mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan bisnis kerajaan keluarga Dongfang yang luas. Yang menghibur Oriental Lei Ming adalah bahwa putri sulung putra bungsunya, Oriental Yun, yaitu Oriental Rusi, telah menunjukkan bakat bisnis yang luar biasa sejak kecil. Pada usia 18 tahun, ia telah meraih gelar Jenius Bisnis nomor 1 di komunitas bisnis Huaxia, berkat kecerdasan bisnisnya yang luar biasa dan wawasan yang mendalam. Dongfang Rusi memiliki pemikiran bisnis yang jenius, dan ibunya, Lin Ruoxue, juga merupakan talenta luar biasa di dunia bisnis. Dipadukan dengan strategi di balik layar Oriental Lei Ming, generasi tua, menengah, dan muda bekerja sama dengan mulus, menciptakan kesuksesan keluarga Oriental saat ini. Namun, Dongfang Lei Ming sangat menyadari bahwa, seperti klan-klan terkemuka lainnya, keturunannya juga terlibat konflik perebutan kekuasaan dan kepentingan di balik permukaan, sama sekali tidak harmonis. Seandainya dia tidak lagi hidup untuk menjadi pencegah, keluarga itu mungkin sudah berada dalam kekacauan total, penuh dengan pemandangan. Dongfang Lei Ming bahkan tidak berani membayangkan bahwa setelah ia meninggal, Dongfang Rusi, juru kemudi baru yang ditunjuk keluarga, mungkin tidak mampu menekan anggota keluarga lainnya. Jika Dongfang Rusi gagal mengendalikan situasi, keluarga Dongfang yang dulunya termasyhur kemungkinan besar akan hancur dan runtuh. Karena kekhawatiran inilah, dalam beberapa tahun terakhir, Dongfang Lei Ming mulai meletakkan dasar secara diam-diam, untuk menciptakan fondasi agar cucunya, Dongfang Rusi, dapat memimpin keluarga Dongfang di masa depan. Fang Bai mengamati dengan saksama bahwa banyak anggota keluarga Dongfang,
baik yang lebih tua maupun yang lebih muda, menunjukkan ketidakpuasan dan kebencian ketika mereka memandang Lin Ruoxue dan putrinya, Dongfang Rusi. Dan hanya ada sedikit interaksi antara Lin Ruoxue, Dongfang Rusi, dan anggota keluarga tersebut. Jelas sekali, ada konflik tersembunyi di antara anggota keluarga, yang belum muncul di depan orang luar. Generasi muda keluarga Oriental, seperti Oriental Xing dan Oriental Chen, setelah menyelesaikan tugas mereka menyambut berbagai tamu, juga datang ke auditorium dan mulai berbincang dengan beberapa pewaris muda di antara para tamu. Fang Bai memperhatikan bahwa selama percakapan, orang-orang itu sesekali melirik ke arahnya dengan bermusuhan, menyadari bahwa Dongfang Xing dan Dongfang Chen pasti sedang membuat masalah. Fang Bai tersenyum tipis, acuh tak acuh terhadap sifat kejadian tersebut, dia siap membalas tanpa ragu jika Dongfang Xing dan Dongfang Chen berani melakukan sesuatu yang keterlaluan terhadapnya. Namun demikian, Fang Bai juga memahami bahwa Dongfang Xing dan Dongfang Chen tidak memiliki keberanian untuk memprovokasinya dalam acara seperti itu, karena kakek mereka Dongfang Leiming pasti tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Bagaimanapun, Fang Bai adalah penolong yang menyelamatkan nyawa Dongfang Leiming. Namun, Fang Bai meremehkan keberanian-keberanian sepupunya, Dongfang Xing dan Dongfang Chen, yang meskipun tidak berani mengundang Fang Bai sendiri, malah menghasut anggota keluarga muda lainnya untuk datang dan menantangnya. Beberapa saat kemudian, seorang pria bertubuh kekar berusia sekitar 27 atau 28 tahun dengan punggung lebar dan perawakan kuat mendekati Fang Bai dengan langkah percaya diri, mewujudkannya ke arah Fang Bai yang dipenuhi dengan penghinaan dan cemoohan. Pria berotot ini berdiskusi dengan antusias dengan Su Linglong, yang tampaknya merupakan salah satu dari banyak pelamarnya. Nama saya Wang Dong, dari keluarga Wang Yanjing. Namamu Fang Bai, kan? Pria bertubuh kekar bernama Wang Dong berdiri di depan Fang Bai, memulainya, dan bertanya dengan angkuh. Wang Dong, yang tingginya hampir 1,90 meter, memiliki fisik banteng yang kuat. Di balik kaus berwarna putih tipisnya, terlihat jelas otot-otot yang menonjol, memberikan aura kekuatan saat ia berdiri di sana seperti benteng besi yang menjulang tinggi, memberikan tekanan tak terlihat pada orang-orang di sekitarnya. Fang Bai tahu pria ini sedang mencari masalah, meliriknya sekilas, lalu mengabaikannya. Mata Wang Dong menjadi dingin, lalu dia melihat dan berkata, "Kudengar kau pernah berlatih kungfu, dan kau cukup mahir dalam hal itu. Secara kebetulan, saya sendiri adalah seorang praktisi seni bela diri. Jika kamu punya waktu, bagaimana kalau kita sedikit berlatih tinju?" Fang Bai tak ingin diganggu olehnya dan duduk di meja makan di suasananya, membiarkannya berkelana di aula, terkadang melihat Su Linglong, lalu Tang Wenru, sekarang beralih ke Qin Yao Rao, dan kemudian berhenti di Dongfang Rusi. Fang Bai merasa bahwa memandang para wanita cantik itu jauh lebih menyenangkan daripada menghadapi Wang Dong, pria itu. Wang Dong mengitarinya, buku-bukunya berderak dengan suara pop-pop. Tiba-tiba, dia melangkah 2 langkah ke depan, jari-jari tangan tempatnya terentang lebar, dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk meraih bahu Fang Bai. "Kita sedang menjulur, dan saya berdiri sementara Anda duduk. Bukankah itu agak tidak sopan?" Wang Dong berbicara dengan lantang, senyuman sinis sudah terukir di sudut mulutnya. Di Huaxia, banyak klan terkemuka memiliki kebiasaan mempekerjakan ahli bela diri kuno untuk mengajarkan generasi muda cara-cara mereka mengalahkan bela diri kuno. Wang Dong telah mengikuti seorang ahli bela diri kuno sejak muda, dan sekarang dia adalah seorang seniman bela diri tingkat kuning tingkat menengah, cukup terkenal di kalangan para master muda Yanjing. Kekuatan di jari-jari Wang Dong sangat besar, cukup untuk dengan mudah menghancurkan batu bata menjadi debu. Jika jari-jari itu mengenai seseorang, kemungkinan besar tulang orang tersebut bisa hancur. Tentu saja, Wang Dong tidak akan menghancurkan tulang Fang Bai dalam acara seperti itu, dia hanya ingin membuat Fang Bai terlihat seperti orang bodoh. Sebelumnya, Wang Dong secara tidak sengaja mendengar kakaknya beradik Dongfang, Dongfang Xing, dan Dongfang Chen, mengatakan bahwa Su Linglong datang bersama Fang Bai, dan tingkah laku mereka tampak cukup akrab. Karena itu, Wang Dong menganggap Fang Bai sebagai saingan dalam urusan cinta. Provokasi Wang Dong didorong oleh rasa iri dan keinginan untuk memamerkan kekuatan di depan para tamu yang hadir. Dia ingin menunjukkan kepada Su Linglong bahwa pria berotot seperti dirinya memberikan rasa aman yang lebih besar daripada pria tampan seperti Fang Bai. Perilaku menantang Wang Dong menarik perhatian banyak orang di aula besar itu. Kecuali sebagian kecil orang, kebanyakan orang mengira bahwa pemuda yang duduk di meja itu akan mengalami nasib buruk. Lin Ruoxue dan Dongfang Rusi, ibu dan anak, juga memperhatikan apa yang terjadi di sini. Mereka saling bertukar pandang, alis mereka berkerut dalam-dalam. Kemarahan bahkan terlihat di wajah Lin Ruoxue. Awalnya, baik ibu maupun anak-anak tidak tahu bahwa Fang Bai telah datang. Barulah setelah mereka berbicara dengan Su Linglong, mereka mengetahui bahwa pengawal Su Linglong sebenarnya adalah Fang Bai. Bab 204, Mencari Masalah. Fang Bai menyembuhkan penyakit jantung Dongfang Leiming, dan satu-satunya orang di keluarga Dongfang yang benar-benar merasa terima kasih adalah Dongfang Leiming sendiri, bersama dengan keponakannya Dongfang Yun, keponakannya Lin Ruoxue, dan kedua putri mereka, Dongfang Rusi dan Dongfang Ruhua. Anggota keluarga Dongfang lainnya,
beberapa berharap Dongfang Leiming meninggal lebih awal agar mereka dapat sepenuhnya menghadapi Lin Ruoxue dan Dongfang Rusi, dua wanita yang memiliki kekuasaan besar di dalam keluarga Dongfang. Oleh karena itu, ketika Fang Bai menyelamatkan nyawa Dongfang Leiming, beberapa anggota keluarga Dongfang tidak hanya kurang berterima kasih tetapi juga membenci Fang Bai karena telah menggagalkan rencana mereka. Lin Ruoxue, yang berasal dari salah satu sekte medis besar di Huaxia, sekte Pavilion Dokter, sangat tertarik dengan kemampuan medis ajaib Fang Bai, terutama setelah mengetahui bahwa tumor otak Su Linglong juga disertifikasi oleh Fang Bai. Kekagumannya pada Fang Bai semakin bertambah. Lin Ruoxue percaya bahwa kemampuan Fang Bai yang tampaknya ajaib untuk menyembuhkan penyakit jantung Dongfang Leiming sepenuhnya dan berhasil mengangkat tumor otak ganas Su Linglong adalah sesuatu yang bahkan 4 dokter nasional terkemuka Huaxia pun mungkin sulit untuk dicapai. Lin Ruoxue adalah murid dari sekte Pavilion Dokter. Meskipun dia telah menikah dengan keluarga Oriental, dia masih mempertahankan banyak koneksi dengan sekte Pavilion Dokter. Menurut Lin Ruoxue, jika dia bisa membawa Fang Bai ke dalam sekte Pavilion Dokter, maka sekte tersebut berpotensi menjadi yang terdepan di antara sekte-sekte medis besar di Huaxia. Sekalipun Fang Bai tidak bersedia bergabung dengan sekte Pavilion Dokter, mempekerjakannya sebagai tetua posisi atau serupa untuk membina hubungan yang lebih dekat di antara mereka juga akan menjadi hal yang baik. Oleh karena itu, Lin Ruoxue sangat senang mengetahui bahwa Fang Bai datang untuk menghadiri pesta ulang tahun putri bungsunya, tetapi perilaku Wang Dong merusak suasana hatinya, membuatnya sangat marah. Ketika Lin Ruoxue melihat Wang Dong mengulurkan tangan ke bahu Fang Bai dan hendak berteriak memberi peringatan, semuanya sudah terlambat. Untungnya, Lin Ruoxue mengetahui bahwa Fang Bai juga seorang kultivator bela diri kuno, dan sangat kuat. Tidak akan mudah bagi Wang Dong untuk mencelakainya. Jika Wang Dong benar-benar menyakiti Fang Bai, Lin Ruoxue tidak akan peduli bahwa dia adalah anggota keluarga Wang, dia tidak akan ragu untuk kembali melawannya. Bagaimanapun, Wang Donglah yang salah, dan karena Fang Bai telah menyelamatkan nyawa Oriental Leiming pasti akan mendukung Lin Ruoxue dalam masalah ini. Sehubungan dengan dukungan keluarga Wang terhadap Wang Dong, mereka sepertinya tidak mungkin mengancam keluarga Dongfang hanya karena satu anggota muda. Baik Su Linglong maupun Tang Wenru menyadari kemampuan Fang Bai, dan melihat Wang Dong mendekati Fang Bai, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit rasa senang melihat kesialan orang lain dalam senyum mereka. Mereka tahu bahwa meskipun Fang Bai tampak sebagai orang yang beradab dan sopan, dengan tawa yang sepertinya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, siapapun yang memicunya tidak akan pernah berakhir dengan baik. Sementara orang lain mengira Fang Bai akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, mereka yakin bahwa orang yang paling tidak beruntung adalah Wang Dong. Bagi Qin Yao Rao, pemahamannya tentang Fang Bai masih didasarkan pada masa ketika Fang Bai mengajar di Fakultas Kedokteran. Dalam ingatan Qin Yao Rao, Fang Bai adalah sosok yang introvert, pemalu, dan penakut. Dia baru mulai menunjukkan beberapa perubahan yang menggembirakan belakangan. Namun, dia juga tahu bahwa Wang Dong sangat tangguh dalam pertarungan, dan dia terkejut melihat mengulurkan tangan ke arah Fang Bai. Meskipun Fang Bai telah meninggalkan Fakultas Kedokteran untuk menjalani magang, di hati Qin Yao Rao, dia tetaplah muridnya. Melihat Fang Bai akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, Qin Yao Rao yang protektif berteriak, "Hentikan!" Dan konstruksi maju. Namun, karena dia mengenakan sepatu hak tinggi dan berada cukup jauh dari Wang Dong, dia tidak bisa ikut campur tepat waktu. Meskipun terdengar oleh Wang Dong, dia sama sekali mengabaikannya. Mendesis. Melihat Wang Dong mengulurkan tangannya, Fang Bai tak kuasa menahan tawa. Di matanya, seorang pemain tingkat kuning menengah tidak berbeda dengan semut, Fang Bai hanya membutuhkan satu jari untuk menghancurkannya. Tentu saja, Fang Bai tidak akan membunuh Wang Dong. Dia hanya mengulurkan jari telunjuknya, menyambut telapak tangan Wang Dong yang datang, dan dengan ringan menekan bagian tengah telapak tangan Wang Dong dengan ujung telunjuk. Seberkas energi Yuan sejati melesat dari ujung jari Fang Bai ke telapak tangan Wang Dong, lalu mulai mengalir melalui meridian lengan Wang Dong secara terbalik. Aliran Yuan sejati yang memutar arah sangatlah menyakitkan. Wang Dong merasa seolah-olah seluruh lengannya ditusuk oleh ribuan jarum, dan butiran keringat sebesar biji kedelai langsung mengalir deras saat ia tak berkuasa menahannya seperti sedang menyembelih babi. Teriakannya terdengar oleh semua orang di aula, yang semuanya menoleh ke arah itu. Senyum di wajah Su Linglong dan Tang Wenru semakin lebar. Lin Ruoxue mengerjap kaget, tapi tak lama kemudian senyum lega muncul di wajahnya. Mata Oriental Rusi yang biasanya tenang dan berkedip kaget sebelum kembali tenang. Qin Yao Rao, yang khawatir Fang Bai akan dirugikan, tiba-tiba berhenti di tempatnya, berdiri terdiam, tidak mengira Wang Dong lah yang akan menderita. "Wang Dong, apa yang kamu pikir sedang kamu lakukan? Apakah Fang Bai telah memprovokasi atau menyinggung perasaan Anda? Saya ingat Anda, Fang Bai adalah saudaraku yang baik, jika kau menyentuhnya, itu sama saja kau menyentuhku. Jangan berpikir kamu bisa sombong hanya karena kamu punya beberapa keahlian. Keluarga Lu juga tidak kekurangan guru." Lu Jianfeng mendekat, berdiri di depan Wang Dong, dan mendorongnya dengan keras sambil berkata dengan wajah tidak senang. Lu Jianfeng berhutang nyawanya atas penyelamatan Fang Bai. Dia tidak hanya merasa berterima kasih kepada Fang Bai tetapi juga mengaguminya.
Selain itu, pengaruh keluarga Wang di Huaxia tidak sebanding dengan pengaruh keluarga Lu, sehingga Lu Jianfeng sama sekali tidak takut pada Wang Dong. Benang Yuan sejati yang telah ditransfer Fang Bai ke tubuh Wang Dong menimbulkan malapetaka saat mengalir tak terkendali secara terbalik melalui meridiannya. Awalnya, Wang Dong hanya merasakan sakit di lengannya, tetapi tak lama kemudian seluruh tubuhnya ikut terpengaruh. Tubuhnya menggeliat seperti udang, meregang dan melengkungkan kesakitan sementara keringat mengalir deras seperti hujan. Dr. Fang, saya datang untuk meminta bantuan Anda. Saya harap Anda bisa mengampuninya. Mengetahui bahwa satu-satunya jalan keluar Wang Dong dari penderitaan ini adalah melalui Fang Bai, nyonya. Lin menghela napas dan berkata, pesta ulang tahun Ruhua akan segera dimulai, dan gadis itu berhati murni dan pemalu. Aku khawatir jika dia keluar dan melihat pemandangan ini, dia akan ketakutan. Untuk ibu, demi Lin, tentu saja, aku akan menurutinya. Fang Bai tidak ingin membuat janji besar di pesta ulang tahun Dong Fang Ruhua, gadis kecil yang cantik itu, jadi dia tersenyum dan dengan lembut menamparkan tubuh Wang Dong. Dengan tepukan itu, benang Truyuan yang mengamuk di tubuh Wang Dong langsung lenyap. Melihat Wang Dong yang dulunya kuat dan tinggi menjulang ambruk ke tanah seolah tulangnya telah dicabut, terengah-engah, Lu Jianfeng tak kuasa menahan tawa, sambil berkata, kau mencari masalah dengan berakhirnya dengan Dr. Fang. Wang Dong mungkin gegabah, tetapi saat ini, dia tahu bahwa dia telah bertemu lawan yang setara. Pertama, dia tidak mengira Fang Bai memiliki hubungan yang begitu baik dengan Lu Jianfeng, dan kedua, dia tidak menduga kekuatan Fang Bai begitu dahsyat. Awalnya, Wang Dong bermaksud meningkatkan citranya di mata para wanita lajang yang hadir dengan mempermalukan Fang Bai dan menunjukkan kekuatan dan dominasinya. Namun, pada akhirnya yang merasa malu adalah dirinya sendiri. Melihat tawa mengejek dan rasa senang atas penderitaan orang lain di mata banyak orang di sekitarnya, Wang Dong merasa sangat frustrasi hingga ingin muntah darah. Dia juga merasakan sedikit penyesalan. Seandainya dia tahu Fang Bai akan begitu sulit menghadapinya, dia tidak akan membiarkan saudaranya Dong Fang Xing dan Dong Fang Chen, memprovokasinya untuk melawan Fang Bai. Bab 205, Hadiah Ulang Tahun. Wang Dong menyeka keringat dari wajahnya dan menatap Fang Bai, matanya dipenuhi rasa takut dan kebencian, berpikir dalam hati bahwa ini adalah Yanjing, wilayahnya, dan rasa malu yang dideritanya hari ini akan direbut kembali dari Fang Bai cepat atau lambat. Tuan Muda Wang, keluarga Wang mengutus Anda untuk mewakili mereka di pesta ulang tahun Ruhua, tentu bukan untuk membuat masalah, kan? Lin Ruoxue menatap Wang Dong dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata dingin, Dr. Fang mudah diajak bicara dan tidak akan menyimpan dendam terhadapmu, jadi aku tidak punya hal lain untuk dikatakan. Mari kita lupakan masalah ini, dan saya harap hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Suaranya tidak keras, tapi ada aura otoritas di dalamnya. Meskipun merasa kesal, Wang Dong tidak berani angkat bicara untuk membela diri atau membalas. Meskipun Lin Ruoxue hanyalah istri Oriental Yun, statusnya lebih tinggi daripada kebanyakan keturunan langsung keluarga Oriental, dan dia juga menyandang gelar murid sekte Pavilion Dokter. Wang Dong tahu bahwa jika dia memprovokasi wanita ini, konsekuensinya akan serius. Perselisihan antara Wang Dong dan Fang Bai hanyalah sebuah kejadian kecil. Setelah hening sejenak, dan berkat mediasi dari Lin Ruoxue dan anggota keluarga Dong Fang lainnya, suasana di aula besar dengan cepat kembali meriah. Pada pukul 8, pesta ulang tahun Dong Fang Ruhua resmi dimulai, dan ratusan tamu mengambil tempat duduk di meja-meja yang telah diberi nama sesuai nama mereka. Fang Bai awalnya bermaksud duduk bersama para pengawal dari klan-klan terkemuka, tetapi diundang oleh Lin Ruoxue untuk duduk di meja makan utama di barisan depan, dan tempat duduknya tepat di sebelah Sulinglong. Perlakuan istimewa ini, yang bahkan melampaui perlakuan terhadap beberapa anggota klan terkemuka, menarik perhatian semua orang kepada Fang Bai, karena mereka diam-diam berspekulasi tentang identitas pemuda itu. Tuan rumah pesta ulang tahun malam ini adalah putri bungsu Oriental Leiming dan bibi Oriental Ruhua, Oriental King, yang bertindak sebagai tuan rumah sementara. Dong Fang King pertama-tama menyampaikan pidato wajib atas nama keluarga Dong Fang, dan akhirnya, beralih ke tirai merah di panggung di belakangnya, dan dia dengan riang berkata, sekarang, mari kita sambut bintang kecil kita yang berulang tahun untuk keluar dan bertemu dengan semua orang. Diiringi tepuk tangan para tamu dan lagu ucapan selamat ulang tahun yang meriah, lampu-lampu di aula besar itu menyorot panggung. Tirai merah yang besar perlahan terbuka, menampilkan seorang gadis polos dan cantik dalam gaun putri berwarna merah muda, dengan penuh kasih sayang menopang seorang lelaki tua yang mengenakan setelan tang merah, saat mereka berjalan ke tengah panggung. Gadis yang polos dan cantik itu, Dong Fang Ruhua, tentu saja menjadi bintang pesta ulang tahun malam ini. Pria tua berjas merah dinasti Tang itu adalah kakek Oriental Ruhua, kepala keluarga Oriental, Oriental Leiming. Melihat pasangan kakek dan cucu perempuan ini muncul, ratusan tamu di aula besar berdiri, tepuk tangan mereka semakin antusias. Dong Fang Ruhua berdiri manis di sisi kakeknya, Dong Fang Leiming, wajahnya berseri-seri penuh kegembiraan, dan pancaran kebahagiaan di pipinya yang lembut dan halus terlihat jelas. Cahaya lembut di sekelilingnya tampak menciptakan lingkaran cahaya, dan dipadukan dengan kemurnian alaminya yang unik, tampak seperti peri kecil yang keluar dari sebuah lukisan. Para tamu hanya bisa menghela napas dalam hati, Dong Fang Ruhua saat ini masih muda,
seperti kuncup yang belum mekar, dan sedikit belum dewasa jika dibandingkan dengan wanita-wanita memesona dengan kecantikan yang menakjubkan itu. Namun begitu ia mencapai usia dewasa dengan rambut panjang hingga pinggangnya, kecantikannya akan tak ditandingi, sama sekali tidak kalah dengan saudara perempuannya, Dongfang Rusi, yang sederhana dan tanpa hiasan namun mencerminkan penampilan abadi. Beberapa perwakilan dari klan-klan kaya dan terkemuka diam-diam merasa iri, bertanya-tanya mengapa sepasang wanita cantik yang tak bersaing seperti itu tidak bisa muncul dari keluarga mereka sendiri. Ada juga orang-orang dari keluarga berbeda yang mempertimbangkan siapa di antara anggota keluarga mereka yang mungkin cocok untuk saudara Dong, dengan harapan bahwa pernikahan di masa depan dapat menjadi skenario yang menguntungkan bagi kedua keluarga. Tatapan Oriental Lei Ming perlahan menyapu para tamu yang duduk di bawah panggung, dan ketika ia melihat Fang Bai, matanya tiba-tiba berbinar, senyumnya semakin lebar. Teman-teman saya, dengan gerakan seolah mengangkat tangan, Dongfang Lei Ming sedikit menurunkan tangannya, menunggu tepuk tangan mereda sebelum melanjutkan dengan suara riang. Teman-teman, terima kasih telah datang ke rumah sederhana saya dan merayakan ulang tahun cucu perempuan saya, Ruhua. Atas nama seluruh anggota keluarga Dongfang, saya menyambut kehadiran Anda. Pidato Dongfang Lei Ming sangat singkat, hanya beberapa kata saja, dan setelah tepuk tangan meriah, Dongfang Ruhua, yang berulang tahun malam itu, juga menyampaikan terima kasihnya kepada para tamu dengan suara manis dan jernihnya. Dongfang Ruhua tampak agak malu, pipinya memerah saat berbicara, membuatnya terlihat sangat menggemaskan dan secara tidak diaktifkan mengundang rasa ingin melindungi dan kasih sayang yang lembut. Karena ini adalah pesta ulang tahun, pemberian hadiah ulang tahun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari acara tersebut. Sebagian tamu besar telah menyerahkan hadiah mereka kepada orang yang ditunjuk oleh keluarga Dongfang untuk berkumpul sebelum memasuki aula besar, sementara sejumlah tamu kecil berencana untuk memberikan hadiah mereka kepada Dongfang Ruhua secara langsung di acara tersebut. Tujuan sebenarnya para tamu yang menghadiri pesta ulang tahun itu bukanlah untuk merayakan ulang tahun Oriental Ruhua, melainkan untuk mencari muka dengan Oriental Lei Ming dan mempererat hubungan dengan keluarga Oriental. Selain itu, para tamu sangat menyadari bahwa Dongfang Lei Ming sangat menyayangi cucunya, Ruhua, dan jika hadiah seseorang menyenangkan Ruhua, itu akan membuat Dongfang Lei Ming bahagia, sehingga tujuan pemberi hadiah tercapai. Selain itu, para tamu yang bermaksud memberikan hadiah ulang tahun secara langsung juga memiliki tujuan lain, untuk menunjukkan kekuatan keluarga mereka kepada para tamu lainnya. Klan-klan terkemuka yang kaya dan berkuasa senang mencari pujian, siapapun yang memberikan pujian unik dan berharga akan mendapatkan lebih banyak pengakuan. Adikku Ruhua, sepasang gelang giok ini aku dapatkan di rumah lelang di Pulau Hong Kong, dan sekarang aku memberikannya padamu, semoga kau menyukainya. Orang pertama yang berbicara adalah Wang Dong dari keluarga Wang Dianjing. Wang Dong baru saja mengalami sketsa besar di tangan Fang Bai, yang mengakibatkan rasa malu yang cukup besar, dan dia juga meninggalkan kesan buruk pada Lin Ruoxue, jadi dia sangat ingin menunjukkan dirinya dalam keadaan yang lebih baik, berharap untuk memperbaiki citranya. Wang Dong memegang sebuah kotak kayu kecil di tangannya dan bangkit mendekati Dongfang Ruhua di atas panggung, lalu mengulurkan kotak itu ke arahnya. Dongfang Ruhua agak ragu, tidak tahu apakah harus menerimanya atau tidak, dan menatap tak berdaya ke arah kakeknya, Dongfang Lei Ming, yang sudah duduk di kursi taisi di atas panggung. Karena ini hadiah ulang tahun untukmu, kamu harus merasa nyaman. Dongfang Lei Ming mengangguk kepada Dongfang Ruhua, dan melihatnya dengan malu-malu mengulurkan tangan untuk mengambil kotak kecil itu. Dia tersenyum dan menambahkan, buka kotaknya dan lihatlah, biarkan semua orang juga berkesempatan untuk terkesan. Biasanya, menyajikan hadiah kepada orang lain secara terbuka seperti ini akan sangat tidak pantas, tetapi Dongfang Lei Ming telah memikirkan secara mendalam psikologi para tamu yang membawa hadiah ke acara tersebut. Mereka hanya ingin menjaga harga diri dan menarik perhatian di bawah pengawasan orang banyak. Jadi, jika dia tidak mengizinkan Dongfang Ruhua menunjukkan hadiah-hadiah itu, mereka akan merasa tidak puas. Bab 206, Rumput Bunga Beku. Dongfang Ruhua berpikiran sederhana dan bebas dari rencana duniawi, bagaimana mungkin dia memikirkan semua kerumitan di baliknya. Ketika kakek meminta untuk membukanya, dia pun membukanya. Kotak kayu kecil itu berisi sepasang gelang giok, jernih dan berkilau, yang sempurna baik dari segi penampilan maupun kualitas. Sepasang gelang giok seperti itu sangat langka di dunia dan memiliki nilai yang sangat tinggi, jadi ketika Dongfang Ruhua memegangnya di tangan agar semua orang dapat melihatnya, beberapa ahli di bidang giok tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan kekaguman mereka. Beberapa tamu wanita hanya sekali melihat sepasang gelang giok itu, mata mereka berbinar penuh hasrat, berharap mereka bisa merebutnya untuk diri mereka sendiri. Anak muda keluarga Wang, kamu pasti menghabiskan banyak uang untuk sepasang gelang giok ini. Dongfang Lei Ming melirik Wang Dong dan bertanya sambil tersenyum. Wang Dong buru-buru berkata, sebenarnya, biayanya tidak semahal itu, hanya sedikit di atas 1 juta. Menurutku jumlah uang tidak penting, yang penting adalah perasaannya. Kamu perhatian. Dongfang Lei Ming mengangguk dan berkata kepada Wang Dong sambil tersenyum, sampaikan salamku kepada kakekmu saat kau kembali. Tentu saja, Wang Dong yang bersemangat sedikit membungkuk kepada Dongfang Lei Ming, lalu di bawah ratusan tamu, berjalan turun dari panggung dengan kepala tegak. Ketika Wang Dong beraksi, ia mempersembahkan sepasang gelang giok berharga bernilai lebih dari 1 juta,
yang tentu saja sensasional, menyebabkan beberapa tamu diam-diam menghela napas dan merasa bahwa hadiah mereka sendiri agak kurang. Setelah Wang Dong, sejumlah tamu naik ke panggung untuk mempersembahkan hadiah mereka masing-masing. Tak lama kemudian, troli besar di samping Dongfang Ruhua diisi dengan berbagai macam hadiah, dan setiap hadiahnya berharga, termasuk perhiasan emas dan perak, batu giok dan mutiara, kosmetik mahal, berbagai pakaian desainer, tas, dan sebagainya. Dongfang Ruhua merasa lelah karena menerima begitu banyak hadiah, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan. Karena hampir semua hadiah ulang tahun yang dibawa para tamu adalah barang yang sudah dimiliki keluarganya, atau mudah dibeli, jadi dia benar-benar tidak tertarik untuk meliriknya lagi. Melihat sebagian besar tamu telah memberikan hadiah kepada mereka, sementara dia masih belum membawa apapun, Su Linglong merasa cemas, matanya sering melirik Fang Bai yang duduk di sebelahnya. Fang Bai tersenyum, dan dengan sapuan lembut di atas cincin spasial di jari kirinya, sebuah tanaman sepanjang sekitar 1 kaki yang menyerupai embun beku muncul di tangan. Kamu ingat apa yang kukatakan sebelum kita datang ke sini, kan? Fang Bai menyerahkan rumput bunga beku kepada Su Linglong dan bertanya menggunakan metode transmisi suara kondensasi benang. Mehem, Su Linglong mengangguk, merasakan sensasi dingin menyebar dari rumput bunga beku ke seluruh tubuhnya, memberikan kenyamanan yang tak terlukiskan yang mengejutkannya. Kalau begitu, naiklah dan berikan hadiah ulang tahun ini. Mungkin ini tampak biasa saja, tetapi begitu Anda merasakan dampaknya, saya yakin hanya sedikit wanita di dunia ini yang tidak akan menghargainya. Meskipun merasa agak gelisah di dalam hatinya, Su Linglong berdiri dan menuju ke panggung, mempercayai kepercayaan diri Fang Bai. Su Linglong adalah primadona di Sekolah Tinggi Kedokteran Zhongzhou, dan baik dari segi perawakan, penampilan, maupun tingkah lakunya, dia adalah lambang kecantikan. Kemunculannya di atas panggung langsung menarik perhatian semua orang. Banyak orang membandingkan Su Linglong dengan para wanita cantik luar biasa lainnya yang hadir, seperti Dongfang Rusi, Dongfang Ruhua, Tang Wenru, dan Qin Yao Rao, dan menyaksikan kecantikannya tidak kalah memukau. Terutama pesona gadis tetangga yang dipancarkan Su Linglong adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh wanita cantik lainnya. Di antara keturunan elit kaya dan tuan muda dari klan-klan terkemuka yang hadir, cukup banyak yang mengejar Su Linglong. Saat menyaksikan Su Linglong berjalan menuju podium, mereka langsung mengikutinya. Saudari Linglong, rumput apa yang kamu pegang itu? Ini terlihat sangat aneh. Dongfang Ruhua telah mengenal Su Linglong selama beberapa tahun dan memiliki hubungan yang baik dengannya. Melihat Su Linglong memegang benda mirip rumput dan berjalan ke arahnya, Ruhua mendengarkan matanya dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Setelah menerima begitu banyak hadiah hingga ia menjadi mati rasa, Dongfang Ruhua lebih tertarik pada rumput seperti embun beku yang dipegang Su Linglong daripada hadiah-hadiah lainnya. Dongfang Leiming, yang sekilas melihat benda mirip rumput di tangan Su Linglong, juga menunjukkan ekspresi terkejut, tidak yakin apakah itu hadiah ulang tahun yang ingin diberikan Su Linglong kepada cucunya. Ruhua, ini hadiah ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Su Linglong berdiri di depan Dongfang Ruhua dan menyerahkan rumput bunga beku. Di area tempat duduk tamu, seseorang tak berdaya menahan tawa, berpikir dalam hati bahwa keluarga Su dari Zhongzhou, meskipun kaya dan berpengaruh, hanya memberikan segumpal rumput sebagai hadiah ulang tahun, apakah ini pelanggaran terhadap keluarga Dongfang? Bahkan beberapa anggota keluarga Oriental pun berubah menjadi tidak sedap dipandang. Namun, ada beberapa tamu yang berwatak tenang yang berpikir dengan saksama, berasumsi bahwa Su Linglong pasti memiliki alasan di balik tindakannya. Bagaimanapun, keluarga Dongfang memiliki pengaruh yang sangat besar di Huaxia, dan perasaan tidak enak mereka tidak akan menguntungkan keluarga Su. Su Linglong tampak sebagai wanita yang cerdas, dan sepertinya tidak mungkin dia akan sebodoh itu sampai benar-benar menawarkan gulma tak berharga kepada Dongfang Ruhua. Selain itu, tanaman di tangannya tampak tidak biasa. Terima kasih, Saudari Linglong. Dongfang Ruhua, tidak seperti yang lain, tidak memiliki banyak pikiran. Dia berteman baik dengan Su Linglong, dan bahkan jika Linglong datang dengan tangan kosong, dia tetap akan sangat senang. Setelah menerima rumput bunga beku dari Su Linglong, Ruhua berseru dengan keterkejutan dan rasa penasaran yang terpancar di wajah cantiknya. Rumput ini aneh sekali, memegangnya membuat seluruh tubuhku terasa sejuk, dan memberikan rasa nyaman yang tak terlukiskan. Dalam cuaca sepanas ini, memegangnya membuatku merasa seolah-olah aku bahkan tidak membutuhkan kipas angin atau AC. Sister Linglong, rumput jenis apa ini? Dongfang Ruhua memeriksa rumput bunga beku di tangannya, seolah tak sanggup berpisah dengannya. Ini disebut rumput bunga beku, sejenis obat spiritual yang telah tumbuh di pegunungan terpencil selama lebih dari 100 tahun. Jika Anda merebusnya menjadi cairan obat dan meminumnya, kulit Anda akan menjadi lebih putih dan lebih lembut. Tidak ada produk kosmetik di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan efeknya. Su Linglong menyampaikan kepada Dongfang Ruhua apa yang sebelumnya dikatakan Fang Bai kepadanya. Wow, apakah ini benar-benar suatu keajaiban? Mencintai kecantikan adalah sifat alami seorang wanita, dan meskipun Oriental Ruhua masih muda, dia telah mencapai usia di mana dia peduli dengan penampilannya. Setelah mendengar bahwa obat spiritual di tangan dapat membuat kulitnya lebih putih dan lembut, matanya yang besar dan cerah langsung berbinar.
Itu benar, klaim tentang rumput bunga beku yang dapat memutihkan kulit dibuat oleh Fang Bai. Karena percayanya, Su Linglong mengangguk setuju. Banyak tamu yang hadir juga mendengar apa yang dikatakan Su Linglong, dan sebagian besar menyatakan skeptisisme. Sebagian besar orang berpendapat bahwa Su Linglong, yang mewakili keluarga Su, tidak mungkin menipu Dongfang Ruhua. Lin Ruoxue, yang berasal dari sekte Pavilion Dokter, memiliki pemahaman tentang tanaman obat yang jauh melampaui orang biasa. Dia tahu bahwa setiap tanaman herbal yang berusia lebih dari 100 tahun sering disebut sebagai obat spiritual. Bab 207, Kakak Laki-laki, apakah itu kamu? Di dunia fana, terdapat obat-obatan spiritual yang berusia lebih dari 100 tahun, tetapi obat-obatan tersebut sangat langka, seringkali ditemukan di pegunungan dan hutan yang terpencil dan jarang dikunjungi, sehingga sangat sulit untuk diperoleh. Sekte Pavilion Dokter, tempat Lin Ruoxue bernaung juga memiliki cadangan kecil obat spiritual yang berusia lebih dari seabad. Namun, Lin Ruoxue belum pernah mendengar atau melihat obat spiritual seperti rumput bunga beku sebelumnya dalam hidupnya. Tiba-tiba, Lin Ruoxue teringat akan kata-kata sekte tersembunyi. Sekte tersembunyi adalah sekte bela diri kuno yang terlindungi dari dunia dan memiliki warisan yang membentang lebih dari 1000 tahun. Tempat-tempat itu juga merupakan tempat-tempat mistis dan suci yang didambakan oleh semua praktisi seni bela diri. Lin Ruoxue mendengar dari seorang senior di sekte Pavilion Dokter bahwa sekte tersembunyi ini membudidayakan banyak obat spiritual yang sebagian besar tidak dapat ditemukan di dunia biasa. Jadi, mungkinkah rumput bunga beku yang diberikan Su Linglong, yang bahkan belum pernah dilihatnya sebelumnya, berasal dari sekte tersembunyi? Mungkinkah keluarga Su memiliki hubungan rahasia dengan sekte tersembunyi? Tentu saja, bahkan jika keluarga Su memang memiliki hubungan dengan sekte tersembunyi, itu akan menjadi salah satu rahasia terbesar mereka. Su Linglong tentu tidak akan mengungkapkannya kepada orang luar, dan Lin Ruoxue tidak akan cukup bodoh untuk menanyakannya. Lin Ruoxue berpikir sejenak, lalu dengan cepat melangkah ke panggung, berdiri di samping putri Dongfang Ruhua, berpura-pura pada rumput bunga beku di tangannya. Dia menghela napas, Linglong, apa yang telah kau berikan terlalu berharga. Saat ulang tahunmu tiba, kami tidak tahu harus memberikan apa sebagai hadiah. Menurut Lin Ruoxue, obat-obatan spiritual tidak ternilai harganya dan tidak dapat diukur dengan uang. Dan ketika Su Linglong menyebutkan bahwa rumput bunga beku memiliki efek unik dalam mempercantik dan memutihkan kulit, itu menjadi harta yang tak ternilai harganya bagi seorang wanita. Sejujurnya, ketika Fang Bai pertama kali mengeluarkan rumput bunga beku untuk diberikan Su Linglong kepada Dongfang Ruhua sebagai hadiah ulang tahun, Su Linglong merasa agak enggan untuk melepaskannya. Namun setelah mengetahui bahwa Fang Bai memiliki lebih banyak, dia dengan sukarela memberikannya. Tante Lin, apapun yang Tante berikan padaku, aku akan menyukainya. Saya percaya, kualitas atau harga hadiah ulang tahun bukanlah hal yang penting, yang terpenting adalah niatnya. Selama ada perasaan tulus di dalamnya, meskipun hanya berupa pernak-pernik kecil atau buket bunga, saya akan senang. Su Linglong berkata sambil tersenyum. Bagus sekali. Lin Ruoxue meraih tangan Su Linglong dan menamparnya, sambil berkata, Linglong, kau benar-benar anak yang bijaksana dan baik. Pria dari keluarga manapun yang menikahi kamu di masa depan akan sangat beruntung. Kata-kata itu membuat pipi Su Linglong sedikit memerah, dan matanya yang jernih seperti udara, dengan cepat melirik Fang Bai yang duduk di bawah panggung. Saudari Linglong, kita sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu tidak menginap malam ini saja daripada pulang? Kamu bisa menginap di kamarku, dan kita bisa menjangkau sampai tengah malam. Bagaimana dia? Dongfang Ruhua dengan hati-hati meletakkan rumput bunga beku di atas gerobak beroda dan menoleh ke Su Linglong untuk menyampaikan sarannya. Itu, mungkin tidak memungkinkan, aku datang bersama seorang teman, dan akan sangat tidak sopan jika membiarkan dia pulang sendirian. Su Linglong berkata, terdengar agak gelisah. Di mana temanmu? Karena Dongfang Ruhua keluar di belakang dan lampu di bawah panggung redup, dia tidak menyadari kehadiran Fang Bai. Di sana, Su Linglong menunjuk ke arah tempat Fang Bai duduk. Mengikuti arah tunjuk spesifikasi, Dongfang Ruhua melihat Fang Bai duduk di depan meja makan di bawah panggung. Matanya langsung berbinar-binar karena terkejut dan gembira, seraya berseru, kakak, apakah itu kamu? Meskipun Dongfang Ruhua baru sekali bertemu Fang Bai, dia telah meninggalkan kesan yang sangat dalam di hatinya yang masih muda. Saat itu, Dongfang Ruhua masih bergidik ketika mengingat serangan yang terjadi di tengah hujan deras di luar Yanjing. Dalam serangan itu, pengawal keluarganya menderita banyak korban, dan kakeknya tiba-tiba mengalami serangan jantung. Menyaksikan seluruh kejadian itu, Dongfang Ruhua gemetar tak terkendali, ketakutannya sangat hebat, merasa seolah-olah seluruh dunia akan runtuh di sekelilingnya. Di tengah keputusasaan yang mendalam, Fang Bai muncul entah dari mana, seorang diri mengalahkan semua penjahat, dan menyelamatkan kakeknya. Sejak saat itu, citra Fang Bai di benak Dongfang Ruhua telah berkembang pesat. Ditambah dengan penampilannya yang tampan dan menarik, Dongfang Ruhua merasa bahwa tak satu pun idola yang pernah ia kagumi sebelumnya dapat dibandingkan dengan Fang Bai. Berkali-kali dalam mimpinya, Oriental Ruhua bermimpi Fang Bai muncul di hadapannya,
Meratakan, si cantik kecil, sambil melemahkan, lalu ia dengan gembira melemparkan dirinya ke pelukan Fang Bai, merasakan dada Fang Bai yang lebar, begitu hangat, begitu kokoh, aromanya begitu memabukkan. Gadis cantik berusia 15 tahun yang telah mencapai usia bermimpi, dan beberapa kali dalam mimpinya, Oriental Ruhua mengalami beberapa hal yang menakutkan. Setiap kali terbangun dari mimpi-mimpi itu, merasakan perubahan aneh pada bagian-bagian tubuhnya, Dongfang Ruhua akan tersipu malu dan menyembunyikan kepalanya di bawah selimut, enggan untuk bangun dari tempat tidur dalam waktu yang lama. Kali ini, untuk pesta ulang tahunnya, Dongfang Ruhua membayangkan Fang Bai muncul seperti pahlawan dari novel bela diri, tiba-tiba datang dengan hadiah yang sangat ia sukai untuk merayakan ulang tahunnya, tetapi ia juga merasa itu agak tidak realistis. Yang tidak pernah ia duga adalah Fang Bai benar-benar muncul seperti yang ia bayangkan. Dalam sekejap, kegembiraan memenuhi hatinya hingga hampir membuatnya menangis. Seandainya bukan karena orang-orang di sekitarnya, dia pasti ingin sekali memeluk Fang Bai, seperti dalam mimpinya. Dongfang Rusi memperhatikan ekspresi aneh adiknya dan melirik Fang Bai sambil berpikir, alisnya sedikit mengernyit. Tidak ada yang lebih mengenal seorang anak perempuan selain ibunya. Melihat wajah putri bungsunya yang dipenuhi kegembiraan dan antisipasi, Lin Ruoxue, yang pernah mengalami hal serupa, mengerti dengan jelas dan tersenyum tanpa berkata apa-apa, mendengarkan Fang Bai dengan penuh minat. Saat Dongfang Ruhua memanggil, kakak, Fang Bai merasa terlalu malu untuk tetap duduk dan berdiri, menunjuk tangan ke arah Dongfang Ruhua sambil tersenyum. Kakak, apakah kamu juga datang ke pesta ulang tahunku? Dongfang Ruhua melangkah maju beberapa langkah, berjalan ke tepi panggung, dan menatap Fang Bai dengan gembira, matanya yang besar berbinar-binar penuh semangat. Undangan untuk pesta ulang tahun ini dikirimkan oleh Lin Ruoxue, tetapi Fang Bai tidak termasuk di antara mereka yang diundang. Lin Ruoxue sama sekali tidak menyangka bahwa Fang Bai akan datang sebagai pengawal Su Linglong. Merasa malu karena putrinya menyebutkan hal ini, Lin Ruoxue buru-buru berkata, Ruhua, begini, akhir-akhir ini aku sangat sibuk sehingga lupa mengirimkan undangan kepada Fang Bai. Untungnya, dia cukup mengenal Linglong dan ikut bersamanya. Oh, Dongfang Ruhua mengangguk lalu menatap Fang Bai sambil meminta maaf, kakak, maafkan aku. Ibuku memang sangat sibuk, dan tanpa dia lupa mengirimkan undangan kepadamu. Kamu tidak boleh marah, oke. Fang Bai sangat menyadari situasi tersebut dan tidak menyinggung perasaannya. Sambil tersenyum ia berkata, apakah kakak terlihat marah? Sama sekali tidak, Dongfang Ruhua berkata sambil tersenyum seindah bunga. Bab 208, Hadiah Ulang Tahun Terbaik. Dr. Fang, karena Anda datang ke pesta ulang tahun sepupu Ruhua, Anda pasti telah menyiapkan hadiah ulang tahun. Aku penasaran, mungkin itu apa? Aku sangat menantikannya. Tepat pada saat itu, Dongfang Xing, sepupu tertua Ruhua, tiba-tiba berbicara dengan nada aneh. Dia tahu Fang Bai datang sebagai pengawal Su Linglong dan datang dengan tangan kosong. Jika Fang Bai tidak bisa memberikan hadiah untuk Dongfang Ruhua, hal itu pasti akan menjadi bahan bagi para tamu yang hadir. Sebelumnya, dia telah menghasut Wang Dong dari keluarga Wang untuk memprovokasi Fang Bai, tetapi upaya itu gagal. Jika dia bisa mempermalukan Fang Bai sekarang, dia akan merasakan sedikit kepuasan. Kakak, hebat sekali, sungguh brilian. Dongfang Chen tahu bahwa sepupunya yang lebih tua itu sengaja berbuat jahat, berusaha mempermalukan Fang Bai di depan semua tamu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk setuju secara diam-diam. Kakak, aku sudah sangat senang kau datang. Aku tidak mau hadiah apapun. Meskipun Dongfang Ruhua agak naif, dia bukanlah orang bodoh. Melihat Fang Bai datang dengan tangan kosong, dia buru-buru menenangkan kepalanya dan memberi isyarat dengan tangannya, merasa sedikit kecewa di dalam hatinya. Su Linglong, menyadari ekspresi terkejut Fang Bai, menjadi cemas. Dia segera turun dari panggung utama, bermaksud untuk diam-diam memberikan sepasang gelang giok yang dikenakannya kepada Fang Bai agar dia bisa memberikannya kembali kepada Dongfang Ruhua. Gelang giok di pergelangan tangan juga terbuat dari batu giok berkualitas tinggi, yang nilainya mencapai ratusan ribu. Memberikannya kepada Dongfang Ruhua bukanlah hal yang mendesak. Fang Bai melihat gerak tubuh Su Linglong dan memahami niatnya. Dia tersenyum, mengulurkan tangan, lalu berjalan ke panggung utama untuk berdiri di depan Dongfang Ruhua. Kali ini aku datang terburu-buru dan tidak membawa barang bagus. Mutiara ini adalah sesuatu yang saya temukan di pegunungan sebelumnya. Ini tidak berguna, jadi akan kuberikan padamu sebagai hadiah. Tangan kanan Fang Bai meraih cincin spasial di tangan kirinya, sementara dia berkata kepada Dongfang Leiming, Tuan Tua Dongfang, Anda meminta seseorang untuk mematikan semua lampu di aula besar. Dongfang Leiming, yang gembira melihat Fang Bai, sang penyelamat hidupnya, berada di tempat seperti itu, tidak bertanya mengapa dan segera memberi isyarat kepada anggota keluarganya untuk mematikan lampu. Para tamu lainnya, melihat sikap Fang Bai yang penuh rahasia, bertanya-tanya trik apa yang akan dia lakukan dan menatap dengan mata terbelalak. Klik, terdengar suara lembut saat seorang anggota keluarga Dongfang menarik saklar utama aula besar. Dalam sekejap, semua lampu di aula besar padam, membuat tempat itu gelap gulata, dan beberapa wanita yang lebih pemalu tak kuasa menahan diri agar tidak terkejut. Dongfang Ruhua menahan napas dan melebarkan matanya, mengenali Fang Bai yang berdiri di hadapannya.
Dia khawatir begitu lampu menyala kembali, Fang Bai akan menghilang. Tiba-tiba, cahaya lembut muncul di kegelapan. Cahaya itu, yang awalnya sebesar telur, secara bertahap menyebar, dan akhirnya mencapai setengah dari aula. Beberapa tamu memperhatikan bahwa sumber cahaya itu adalah mutiara oval seukuran telur yang digenggam di telapak tangan Fang Bai. Setelah diperiksa lebih teliti, mutiara itu tampak jernih seperti kristal putih. Para tamu yang bermandikan cahayanya merasa seolah-olah mereka sedang berendam dalam air yang sejuk, merasakan sensasi nyaman di seluruh tubuh mereka. Mutiara yang bercahaya, ini adalah mutiara bercahaya. Di antara para tamu, mereka yang berpengetahuan luas tak berkuasa menahan diri untuk berseru kagum saat melihat mutiara tersebut. Mutiara yang bercahaya, petik 2 tanda tanya, aku pernah melihat mutiara bercahaya sebelumnya, tapi aku belum pernah melihat yang memancarkan cahaya seperti ini. Mengenai soal apakah itu asli atau palsu, saya tidak yakin, kurasa ini pasti nyata. Mutiara bercahaya palsu tidak akan memancarkan cahaya selembut itu, dan cara cahayanya menyala juga berbeda. Aneh, rasa sakitku tampak berkurang banyak setelah diterangi oleh mutiara bercahaya itu. Mungkinkah ini hanya ilusi? Seharusnya tidak begitu, aku juga merasakan hal yang sama. Para tamu di lokasi mulai berbicara, mengamati mutiara bercahaya di tangan Fang Bai. Kakak laki-laki, apakah ini benar-benar mutiara bercahaya? Dongfang Ruhua juga mendengar diskusi antara para tamu di bawah, dan melihat manik-manik bercahaya di tangan Fang Bai, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ya, ini adalah mutiara bercahaya yang terbentuk secara alami. Saat beristirahat di malam hari, Anda tidak perlu menyalakan lampu, cukup letakkan mutiara bercahaya ini di kamar Anda. Ini akan sangat bermanfaat bagi tubuh Anda. Fang Bai berkata sambil menyerahkan mutiara bercahaya di tangannya kepada Dongfang Ruhua. Mutiara bercahaya ini adalah salah satu dari 81 mutiara yang ia temukan di sebuah gua di dasar jurang misterius itu. Baru saja, Dongfang Xing sengaja mencoba membuat Fang Bai terlihat bodoh di depan umum, dan tanpa cincin spasialnya, Fang Bai benar-benar tidak akan bisa memberikan hadiah ulang tahun kepada Dongfang Ruhua, yang akan sangat memukau. Ketika Dongfang Xing menyebutkan hadiah ulang tahun, Fang Bai terdiam dan teringat akan mutiara bercahaya di cincin spasialnya. Perhiasan dan batu giok, hampir semua wanita menyukainya. 81 mutiara bercahaya milik Fang Bai, semuanya merupakan harta karun alami berkualitas tinggi, dan masing-masing mengandung jejak energi asal langit dan bumi. Salah satu dari mereka bisa laku dengan harga puluhan juta di lelang. Dengan memberikan mutiara bercahaya seperti itu, Fang Bai benar-benar memberikan hadiah yang murah hati. Dongfang Ruhua menerima mutiara bercahaya dari tangan Fang Bai dengan wajah penuh kegembiraan, dan dengan rasa penasaran memainkannya. Cahaya lembut yang dipancarkan mutiara bercahaya menghasilkan wajah cantiknya, menambahkan sentuhan pancaran pada fitur wajahnya yang halus. Saat Dongfang Ruhua mempermainkan mutiara bercahaya, Fang Bai terkejut merasakan energi asal langit dan bumi yang lemah yang terkandung dalam mutiara itu dengan cepat diserap oleh tubuhnya. Fang Bai merasakan gelombang kegembiraan di hatinya, karena tubuh Dongfang Ruhua dapat menyerap energi asal langit dan bumi dengan sendirinya, yang menegaskan bahwa dia memiliki akar spiritual bawaan, dan itu bukan sekadar akar spiritual biasa. Fang Bai menduga bahwa Dongfang Ruhua pasti memiliki salah satu akar spiritual bawaan yang paling kuat, akar roh petir, tetapi untuk memastikan bahwa itu memang akar roh petir, dia perlu menggunakan metode sentuhan tulang. Namun, dalam situasi seperti itu, tentu saja Fang Bai tidak mungkin melakukan sentuhan tulang pada Dongfang Ruhua, hal itu harus menunggu waktu lain. Kakak, ada apa? Melihat Fang Bai memperhatikannya, Dongfang Ruhua berhenti memainkan mutiara bercahaya di tangannya dan bertanya sambil memasukkan mata, pipinya sedikit memerah. Bukan apa-apa, Fang Bai telah menatap Oriental Ruhua dengan saksama, senang dengan perburuan itu, dan setelah mendengar pertanyaannya, dia tersadar dan berkata sambil tersenyum, jadi, si cantik kecil, apakah kamu menyukai mutiara bercahaya? Aku suka, aku sangat menyukainya, ini adalah hadiah ulang tahun terbaik yang pernah saya terima. Selama kamu menyukainya, aku berharap kamu bahagia setiap hari seperti hari ini, dan semoga kamu selalu cantik sekarang. Terima kasih, kakak. Dongfang Leiming sudah berdiri dari kursi taisinya ketika Fang Bai naik ke panggung untuk memberikan hadiah ulang tahun, dan setelah Fang Bai selesai berbicara dengan cucunya, dia berjalan maju sambil tersenyum, merasakan luapan emosi saat berkata, Dr. Fang, senang sekali bertemu Anda lagi setelah perpisahan terakhir kita. Bab 209, Upaya Sederhana. Penatua, apa kabar? Bagaimana kesehatanmu? Fang Bai menatap Dongfang Leiming dari atas ke bawah dan bertanya sambil tersenyum. Nyatanya, tanpa menunggu jawaban Dongfang Leiming, Fang Bai sudah menyadarinya. Dongfang Leiming memiliki wajah berseri-seri dan semangat yang tinggi, kesehatannya sangat prima. Bagus, sangat bagus. Saat ini saya tidak memiliki masalah kesehatan sama sekali, bahkan kesehatan saya lebih baik daripada banyak anak muda. Semua ini berkat Anda, Dr. Fang. Ketika Fang Bai turun tangan untuk mengobati Oriental Leiming, dia tidak hanya menyembuhkan penyakit jantung Oriental Leiming sepenuhnya, tetapi juga secara signifikan meningkatkan fungsi fisiknya.
Kondisi tubuhnya secara keseluruhan telah kembali seperti saat berusia 50 tahun, dan semua masalah kecil yang dialaminya telah hilang. Di mata Dongfang Leiming, Fang Bai tak lain adalah sosok ilahi di bumi. Hehe, itu cuma usaha kecil, hampir tidak perlu disebutkan. Fang Bai mengulurkan tangannya dan berkata dengan rendah hati, upaya kecilmu telah menyelamatkan hidupku. Jika aku bisa hidup beberapa tahun lagi, keberuntungan keluarga kita bisa berlanjut beberapa tahun lagi. Ketika Dongfang Leiming mengucapkan kata-kata ini, berakhirnya menjadi tajam seperti berakhirnya elang, menyapu beberapa anggota keluarga. Beberapa anggota keluarga Oriental yang merasa bersalah memimpin kepala, tidak berani menatap tajam ke arah Oriental Leiming. Fang Bai sepertinya memahami sesuatu dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, dengan kondisi Anda saat ini, tetua, hidup 30 tahun lagi bukanlah masalah. Mendengar kata-kata itu, secercah harapan muncul di mata Dongfang Leiming, dan dia bertanya, apakah Anda bercanda, Dr. Fang, atau Anda serius? Fang Bai menjawab, jika Anda menderita penyakit apapun dalam 30 tahun ke depan, tetua, jangan ragu untuk datang kepada saya akan bertanggung jawab untuk menyembuhkan Anda. Dr. Fang adalah dokter ilahi yang keahlian medisnya tak tertandingi. Dengan kata-katamu, aku bisa merasa tenang sepenuhnya. Beban beratnya seolah terangkat dari hati Dongfang Leiming, dan karena lega, ia tak kuasa menahan tawa. Jika benar bahwa ia masih memiliki waktu hidup 30 tahun lagi, seperti yang dikatakan Fang Bai, ia akan dapat dengan cermat menyusun rencana agar Dongfang Rusi dapat mengambil alih kendali dengan lancar setelah kematian tanpa perlu khawatir tentang gangguan internal dalam keluarga Dongfang. Keluarga Dongfang Yun dan anggota klan lainnya yang memiliki hubungan baik dengan mereka semuanya menunjukkan wajah yang berseri-seri penuh kegembiraan setelah mendengar kata-kata Fang Bai. Namun, kakak laki-laki Dongfang Yun, Dongfang San, dan saudara keduanya, Dongfang Dian, serta paman-pamannya, Dongfang Leizhen dan Dongfang Leiyu, dipenuhi kekecewaan, tetapi, karena menyambut kehadiran Dongfang Leiming, mereka tidak berani menunjukkan perasaan mereka secara terbuka. Mereka berharap Dongfang Leiming segera meninggal agar mereka bisa ikut campur dalam urusan keluarga dan bahkan merebut kendali bisnis keluarga dari tangan Lin Ruoxue dan Dongfang Rusi. Namun, jika Dongfang Leiming hidup 30 tahun lagi, harapan mereka untuk mengambil alih kekuasaan keluarga akan pupus, dan beberapa dari mereka mungkin tidak akan hidup cukup lama untuk menyaksikan kematian Dongfang Leiming. Mereka mungkin terkubur di dalam tanah itu sendiri. Akibatnya, sebagian orang memandang Fang Bai dengan rasa kesal, berpikir bahwa jika bukan karena dia, Dongfang Leiming mungkin sudah terbunuh dalam serangan di luar kota Yanjing waktu itu. Ketika lampu di aula besar menyala kembali, Fang Bai kembali ke tempat duduknya, dan Dongfang Ruhua, sambil memegang mutiara bercahaya di tangannya, mengikuti Fang Bai dengan memenuhi kekaguman dan rasa takjub. Setelah Fang Bai, beberapa tamu juga memberikan hadiah ulang tahun, tetapi karena mutiara bercahaya milik Fang Bai diberikan terlebih dahulu, para tamu ini tidak lagi membuat sepupunya dan segera meninggalkan panggung setelah memberikan hadiah mereka. Dongfang Ruhua jelas sudah kehilangan minat pada hadiah-hadiah yang diberikan selanjutnya, ia menerima setiap hadiah secara mekanis, lalu mengangguk untuk menyatakan terima kasihnya. Dr. Fang, apakah mutiara bercahaya yang Anda dapatkan benar-benar berasal dari pegunungan yang dalam? Apakah Anda masih punya lagi? Fang Bai baru saja kembali ke tempat duduknya ketika Lu Jianfeng datang mendekatinya dengan senyum lebar, menarik kursi di sebelahnya, dan bertanya dengan suara rendah. Mendengar pertanyaan Lu Jianfeng, Su Linglong pun ikut menajamkan pendengaran. Ketika Su Linglong melihat mutiara bercahaya yang diberikan Fang Bai kepada Dongfang Ruhua, matanya berbinar, jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan, berpikir bahwa mutiara itu benar-benar indah. Dia berharap Fang Bai juga akan memberikannya satu, betapa indahnya itu. Namun, Su Linglong juga tahu bahwa mutiara bercahaya itu sangat berharga, harta karun yang dicari-cari tetapi tidak mudah ditemukan. Memiliki satu saja sudah cukup langka, apalagi yang kedua. Untuk apa kamu menginginkan mutiara bercahaya itu? Alih-alih menjawab Lu Jianfeng secara langsung, Fang Bai tersenyum dan memperhatikan sambil balik bertanya. Lu Jianfeng menggaruk kepalanya dan, sambil terkekeh, berkata, hehe, kalau kamu punya lebih banyak, aku ingin membeli satu untuk disimpan. Jika suatu saat nanti aku punya pacar, aku akan memberikannya sebagai tanda cinta. Saya rasa tidak ada wanita di dunia ini yang bisa menolaknya. Fang Bai tersenyum dan bertanya, berapa banyak yang bersedia Anda bayarkan untuk sebuah mutiara bercahaya? Jadi, Anda memang punya lebih banyak. Mendengar kata-kata itu, Lu Jianfeng hampir gemetar karena kegembiraan, menggosok-gosok tangannya, dan berkata dengan suara rendah, aku baru saja bertanya kepada beberapa orang dalam, dan mutiara bercahaya yang kau berikan kepada Dongfang Ruhua itu, jika dilelang, nilainya bisa mencapai setidaknya 10 juta. Bagaimana kalau saya memberikan 20 juta? Ketika Su Linglong mendengar bahwa Fang Bai ternyata memiliki lebih banyak mutiara bercahaya, jantungnya mulai berdebar kencang, dan dia juga diam-diam menyesal karena tidak menanyakan kepada Fang Bai lebih awal apakah dia memiliki lebih banyak. Karena Lu Jianfeng sudah mulai bicara, dia merasa terlalu canggung untuk berbicara. Ekspresi kecewanya tidak luput dari pandangan Fang Bai. Dia menambahkan mata di atasnya dan berbisik sambil terkekeh pelan, jangan khawatir, aku masih punya beberapa mutiara lain yang serupa.
Aku akan memberikan satu kali setelah pesta ulang tahun selesai. Su Linglong sangat gembira. Seandainya tidak ada orang di sekitarnya, dia mungkin sudah menerjang Fang Bai dan menciumnya. Lu Jianfeng mendengar kata Fang Bai, matanya membulat karena kegembiraan, dan bertanya, Dr. Fang, berapa banyak mutiara bercahaya yang Anda miliki? Kenapa tidak saya yang mengurusnya untuk Anda? Saya bisa menjualnya. Saya menjamin setiap unitnya tidak kurang dari 20 juta. Fang Bai, yang kini menjadi miliarder, tidak kekurangan uang dan tidak tertarik untuk menjual mutiara bercahaya. Dia memegangi kepalanya dan berkata, tidak untuk dijual. Jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya juga nanti. Ingat, jangan sebutkan kepada orang lain bahwa saya memiliki mutiara bercahaya. Saya tidak ingin mencari masalah. Mustahil, sama sekali tidak. Jika kabar ini sampai tersebar, aku tak butuh kau datang dan menggangguku. Aku akan menamparkan mulutku sendiri sampai hancur. Lu Jianfeng menyatakan hal itu sambil menamparkan dadanya. Meskipun Lu Jianfeng tidak kekurangan uang, mengeluarkan 20 juta untuk salah satu mutiara bercahaya milik Fang Bai tetap akan terasa berat, jadi wajar saja dia sangat gembira ketika mendengar Fang Bai akan memberikannya satu secara cuma-cuma. Aula itu dipenuhi dengan suara bising, dan percakapan mereka dijaga agar tetap sangat pelan sehingga bahkan para tamu yang duduk di meja yang sama hampir tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan, apalagi khawatir orang lain akan menguping. Namun, saat keduanya berbicara mutiara bercahaya, seorang wanita berusia 30-an yang duduk tidak jauh dari mereka di meja lain menggerakkan telinga. Lalu dia melirik ke arah Fang Bai dan yang lainnya, dan kilatan tajam melintas di matanya. Bab 210, gadis kecil itu menyukaimu. Wanita itu berambut pendek sebahu, tampil lembut, mengenakan jaket dan celana kulit hitam, yang menonjolkan sosoknya yang ramping dan menawan. Dalam penampilannya yang berani dan tanpa batas, terdapat aura pesona seksi yang tidak biasa. Di lokasi kejadian, selain Lin Ruoxue, Dongfang Rusi, Dongfang Ruhua, Su Linglong, Tang Wenru, dan Qin Yao Rao, para wanita luar biasa ini, wanita parubaya berpakaian hitam menonjol baik dari segi perawakan maupun penampilan. Selama pesta ulang tahun yang dipimpin oleh Dongfang Leiming, anggota inti keluarga Dongfang datang menemui Fang Bai secara khusus untuk bersulang satu persatu, mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas bantuan penyelamatan nyawa yang diberikan Fang Bai kepada Dongfang Leiming sebelumnya. Dengan Dongfang Leiming berdiri di samping, para anggota keluarga Dongfang, baik dengan tulus maupun pura-pura, dengan hormat memberikan rasa hormat kepada Fang Bai, termasuk Dongfang Xing dan Dongfang Chen, yang pernah berselisih dengan Fang Bai di masa lalu. Dongfang Rusi tidak minum alkohol, jadi dia bersulang untuk Fang Bai dengan teh sebagai gantinya. Dan Dongfang Ruhua, meskipun baru berusia 15 tahun, memiliki sikap yang sederhana dan polos bercampur dengan sedikit keberanian dan sikap santai. Dia benar-benar bersulang untuk Fang Bai dengan minuman keras, 3 kali berturut-turut. Sebagai ucapan terima kasih pertama, Dongfang Ruhua berterima kasih kepada Fang Bai karena telah menyelamatkan kakeknya. Untuk ucapan selamat kedua, Dongfang Ruhua berterima kasih kepada Fang Bai karena telah menghadiri pesta ulang tahunnya. Untuk ucapan terima kasih ketiga, Dongfang Ruhua berterima kasih kepada Fang Bai karena telah memberikan hadiah berupa mutiara bercahaya. Fang Bai tidak menolak dan meminumnya hingga tetes terakhir, minum dengan bebas dan sepenuh hati. Setelah serangkaian ucapan selamat dari anggota keluarga Dongfang, 3 botol minuman keras hampir habis. Semua orang melihat bahwa Fang Bai telah meminum lebih dari 1,5 jin minuman keras tanpa menunjukkan tanda-tanda mabuk, yang menurut mereka cukup mencengangkan. Mereka tidak tahu, Fang Bai memikirkan teknik-teknik khusus, tubuhnya berbeda dari orang biasa. Apalagi 1,5 jin minuman keras, bahkan 10 atau 100 kali lebih banyak pun tidak akan membuat mabuk sedikit pun. Sekitar pukul 10 malam, pesta ulang tahun berakhir, dan para tamu mulai pergi satu persatu. Dongfang Leiming memberi isyarat kepada anggota keluarga yang lebih muda untuk menggantikannya dalam mengantar para tamu. Namun, ketika Fang Bai, Su Linglong, dan Lu Jianfeng hendak pergi bersama, Dongfang Leiming secara pribadi mengantar mereka ke gerbang utama villa, memegang tangan Fang Bai, dan mendesaknya untuk sering mengunjungi rumah mereka. Dongfang Ruhua tampak enggan melihat Fang Bai pergi, berdiri di luar gerbang sampai Fang Bai dan Su Linglong berjalan cukup jauh. Dia masih berdiri di sana, menggenggam mutiara bercahaya yang diberikan Fang Bai di tangan kirinya, sementara lengannya setinggi terangkat tinggi, melambai dengan penuh semangat ke arah Fang Bai. Di persimpangan jalan yang jauh dari kediaman Dongfang, Fang Bai memberikan mutiara bercahaya kepada Lu Jianfeng. Lu Jianfeng, yang sangat gembira setelah menerima mutiara bercahaya, dengan senang hati masuk ke mobil dinas pengawal dan pergi. Tentu saja, Fang Bai juga memberikan mutiara bercahaya kepada Su Linglong, yang dengan senang hati dan dengan hati-hati menyimpannya di dalam dompetnya. Setelah berpisah dengan Lu Jianfeng, Fang Bai dan Su Linglong berjalan perlahan berdampingan di sepanjang tepian sungai kecil di kota Yanjing. Pohon willow di samping mereka, bulan sabit di atas, dan sesekali hembusan angin malam yang menyenangkan, suasana ini sungguh memabukkan. Fang Bai, apakah kamu menyadari bahwa nona muda Ruhua dari keluarga Dongfang menyukaimu? Su Linglong menyisir sehelai rambut yang tertiup angin ke belakang telinga, menoleh ke arah Fang Bai, dan bertanya sambil tersenyum.
Fang Bai terkejut sesaat, lalu tertawa dan berkata, jika kau memberi Mingsu, dia juga akan menyukaimu. Su Linglong berkata, aku bisa tahu bukan mutiara bercahaya yang dia sukai, melainkan kamu. Oh, entah kamu tahu itu sudah sangat jelas. Dia hampir saja mengucapkan kata-kata, aku menyukaimu, saat itu juga. Hanya orang bodoh yang tidak akan menyadarinya. Fang Bai menghela napas, aku baru menyadari sekarang bahwa aku sebenarnya bodoh. Su Linglong menatapnya dan berkata dengan marah, aku tidak percaya kau tidak bisa melihatnya. Kamu pasti pura-pura tidak tahu, kan? Setelah jeda, dia menambahkan, memang tidak mengherankan. Kau telah menyelamatkan nyawa dia dan kakeknya, dia pasti menganggapmu sebagai pahlawan super. Lagi pula, mutiara bercahaya yang kau berikan padanya malam ini, jika dia tidak tergerak olehnya, itu akan aneh. Jika itu aku juga akan jatuh cinta padamu. Fang Bai menyampaikan dan berkata, aku juga telah menyelamatkan hidupmu dan menghadiahkan mutiara bercahaya, jadi memperingati, apakah kau menyukaiku? Su Linglong langsung tersipu malu. Dia memang sangat menyukai Fang Bai, tetapi sebagai seorang perempuan, dia tentu merasa terlalu malu untuk mengatakan hal-hal seperti itu secara langsung. Su Linglong tahu bahwa Fang Bai pasti bisa melihat bahwa dia menyukainya. Pertanyaannya mungkin hanya cara untuk menggodanya. Fang Bai, kamu menyebalkan sekali. Melihat senyum nakal Fang Bai, Su Linglong, yang tersipu malu, menghentakkan kakinya dan menggigit bibirnya. Dia mengepalkan tinju kecilnya dan dengan lembut mengetukkannya ke lengan pria itu. Tingkah genitnya membangkitkan sesuatu di hati Fang Bai, menghidupkan kembali kenangan akan momen-momen hangat dan manis yang ia habiskan bermain-main dengan teman-teman wanitanya di alam abadi. Namun, setelah ia jatuh di alam abadi, disergap oleh 8 kaisar abadi, teman-teman yang berselingkuh dulu pasti akan menghadapi nasib yang suram. Sekalipun suatu hari nanti dia bisa kembali ke alam abadi, berapa banyak dari teman-teman wanitanya di masa lalu yang masih tersisa. Saat memikirkan hal itu, Qi membunuh Fang Bai. Tangan tinju-tinju mengepal erat, dan matanya memancarkan kilatan tajam seperti pisau yang mengejutkan. Fang Bai, ada apa denganmu? Melihat ekspresi Fang Bai yang seperti dewa perang dan merasakan Qi pembunuh yang ganas terpancar darinya, Su Linglong pucat pasi karena takut, wajahnya berubah keabu-abuan saat dia mundur beberapa langkah. Linglong, maafkan aku. Fang Bai tersadar dan, melihat wajah Su Linglong yang ketakutan, dengan nada meminta maaf berkata, aku tiba-tiba teringat sesuatu dan tidak bisa mengendalikan emosiku. Su Linglong menghela napas lega, wajahnya kembali normal. Dia mencengkeram dadanya dan berkata, kau menakutkan sekali, seperti ingin membunuh seseorang. Aku hampir menangis. Kamu pasti sedang memikirkan sesuatu yang benar-benar mengerikan, kan? Ya, Fang Bai menghela napas, pikirannya kembali pada teman-teman wanitanya di alam abadi yang mungkin sudah meninggal sekarang, dan suasana hatinya menjadi sangat muram. Melihat suasana hati yang muram, Su Linglong mengumpulkan keberanian untuk menggenggam tangan dan memegangnya erat-erat, seolah ingin memberikan kenyamanan dan semangat kepadanya. Fang Bai menoleh dan tersenyum pada Su Linglong tanpa mengucapkan terima kasih kata pun. Keduanya berjalan beriringan, bergandengan tangan dalam keheningan, di sepanjang tepian sungai yang dipenuhi pepohonan willow. Mendengarkan gemerisik pepohonan willow dan gemericik sungai di sisinya, suasana hati Fang Bai perlahan-lahan menjadi tenang. Ketika mereka tiba di gerbang villa Su Linglong, keduanya berakhir secara bersamaan. Apakah kamu mau masuk dan duduk sebentar? Su Linglong bertanya. Tidak, saya menyewa tempat orang lain, dan tidak baik jika pulang terlalu larut malam. Oh, Su Linglong mengangguk, tiba-tiba berbalik ke samping, berdiri di atas ujung jari kaki, menengadahkan kepalanya ke belakang, dan dengan cepat menempelkan bibir ke bibir Fang Bai. Fang Bai tidak menyangka Su Linglong akan begitu berani dan tegas. Sedikit terkejut, bibir mereka terpisah begitu bibir Su Linglong menyentuhnya, lalu dia berlari ke pintu villa seperti anak rusa yang tersentak, membunyikan bel pintu. Akhir cerita bab 201 sampai bab 210. Kita akan membahas novel Dokter Abadi Luar Biasa Perkotaan bab 211 sampai bab 220 di video yang akan datang. Terima kasih karena menonton dan jangan lupa subscribe dan bagikan novel ini agar Mimin lebih semangat untuk melanjutkan. B.